Baik, kita lanjutkan sekarang dengan risk management bagian kedua. Kita mulai dari unit link. Kalau minggu lalu di slide sebelumnya kita berbicara tentang berbagai macam jenis asuransi jiwa, berbagai macam produknya saudara sudah tahu sampai ridernya. Nah, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, banyak perusahaan asuransi yang menjual yang namanya unit link. Nah, unit link ini apa? Unit link, ya, link terhubung, unit yang terhubung. Maksudnya apa? Berarti perusahaan asuransi ini menjual produk asuransi yang pada saat yang sama terhubung dengan investasi. Oke. Nah, jadi di sini adalah perusahaan asuransi menjual proteksi ditambahkan investasi. Nah, seringkali yang namanya sales itu tidak memahami. Dia menjual kepada karyawan, kepada masyarakat mengatakan, ini loh investasi ada proteksinya. Itu kebalik. Kenapa? Karena yang namanya unit link adalah hasil dari produk perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu adalah tugas utamanya adalah mengcover proteksi, bukan investasi. Kalau Anda investasi, Anda ke manajer investasi. Nah, berarti yang benar unit link apa? Adalah proteksi yang diikuti dengan investasi, bukan sebaliknya. Nah, tujuannya apa? Kita perusahaan asuransi menerbitkan unit link ini. Nah, dengan adanya investasi ini, nanti diharapkan investasi ini nilainya akan berkembang terus. Sehingga ke depannya pemegang polis tidak perlu membayar premi alias cuti premi. Di mana dengan dia cuti premi, tidak bayar premi, semua proteksi masih tetap berjalan. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan unit link. Namun yang menjadi masalah adalah bila mana ternyata pemegang polis, konsumen pemegang polis asuransi tersebut tidak melakukan pembayaran premi sejak tahun ke-11. Biasanya salesnya mengatakan 10 tahun cukup bayar, ya. Nanti tahun ke-11 cuti premi. Nah, perhatikan baik-baik. Yang namanya unit link pasti ada ilustrasi hasil rendah, hasil investasi rendah, hasil investasi sedang, hasil investasi tinggi. Nah, jangan berpikir di sedang dan tinggi. Berpikirlah di rendah, ya. Karena in the long term returnnya pasti stabil, ya, dan maka kita ambil berjaga-jaga di yang rendah. Nah, Anda harus lihat di ilustrasi rendah. Kalau saudara melakukan cuti premi pada tahun ke-10, berarti tahun ke-11 tidak bayar. Nah, Anda harus lihat nanti ada bintang-bintang nggak itu di hasil investasi rendah. Kalau ada bintang-bintang, artinya apa? Semua hasil investasi itu sudah habis dipergunakan untuk membayar cost of insurance-nya. Sehingga yang terjadi, bintang-bintang itu artinya perusahaan asuransi tidak lagi mengcover resiko saudara. Sehingga kalau saudara meninggal, saudara tidak dapat apa-apa. Itu yang seringkali tidak disampaikan oleh sales asuransi. Nah, ini saya beritahu tampak kode bintang-bintang, ya. Nah, jadi selalu perhatikan ilustrasi bagian ilustrasi rendah, kemudian sampai mana dia akan bintangnya 3. Kalau sudah bintang 3, berarti kalau Anda mau lanjut harus bayar premi asuransi. Kalau Anda tidak bayar, maka polis Anda menjadi lapse, artinya polis Anda menjadi tidak lagi berlaku. Nah, ini yang seringkali sales seringkali tidak mau menjelaskan lebih detail, ya. Anda dianggap, ya Anda sudah ngerti, padahal Anda tidak mengerti. Nah, seringkali sales perusahaan asuransi itu senang menjual unit link. Kenapa? Karena komisinya paling gede. Tahun pertama dia bisa dapat 30-35%. Tahun kedua mungkin sekitar 15%. Tahun ketiga dia bisa dapat 5-10%. Jadi sales asuransi lebih senang menjual yang namanya unit link. Nah, terus ada beberapa kelemahan terkait unit link. Yang pertama apa? Cost of insurance dari produk unit link lebih mahal daripada produk tradisional. Ya, jelas saja, karena dia membutuhkan orang untuk melakukan investasi dan macam-macam. Kemudian ada biaya administrasi tiap bulan. Ya, ini beda dengan whole life, tidak ada biaya administrasi.
Yang ketiga, biaya akuisisi. Nah, ini merupakan biaya yang ditarik oleh perusahaan asuransi selama 3-5 tahun pertama. Nah, nilainya berapa? Bisa mencapai 200% dari premi saudara. Jadi tahun pertama, ambillah salah satu perusahaan X gitu ya. Tahun pertama biaya akuisisinya 100%. Jadi bagian investasi itu tidak ada yang diinvestasikan. 100% diambil oleh perusahaan asuransi. Tahun kedua 60%, tahun ketiga 30%. Jadi total biaya akuisisi selama 3 tahun adalah 190% itu diambil oleh perusahaan asuransi untuk menutupi biaya operasional kantor dan macam-macam termasuk komisi pada sale. Nah, beda dengan whole life, tidak ada biaya akuisisi ini. Nah, kemudian yang keempat, beda lagi, yang namanya produk unit link ini terdapat dua harga, yaitu bid dan offer. Beda dengan reksadana. Reksadana itu hanya ada satu harga. Nah, dampaknya apa? Selisih antara harga beli dan harga jual ini merupakan keuntungan dari perusahaan asuransi. Nah, berdasarkan kelemahan tersebut, maka disarankan bagi saudara yang belum memiliki polis asuransi, belilah polis asuransi whole life. Ya, asuransi seumur hidup. Jangan yang unit link, karena unit link saudara pasti akan rugi. Ya. Nah, berikutnya dari unit link kita masuk asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini salah satu hal yang penting ya. Nah, kenapa? Karena biaya kesehatan itu selalu naik. Nah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, harga rumah itu selalu naiknya lebih tinggi dibanding tingkat inflasi. Nah, asuransi kesehatan kalau untuk asuransi individu, maka ini sifatnya merupakan rider tambahan. Masih ingat pertemuan sebelumnya rider tambahan. Jadi ada beli asuransi jiwa dulu, baru ditambahkan asuransi kesehatan dalam bentuk hospital and surgical. Itu contoh yang di slide di video sebelumnya. Namun kadangkala kita juga bisa mengikuti asuransi kesehatan kelompok. Nah, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh, saudara bisa mengikuti di asuransi kesehatan InHealth, ya, InHealth asuransi kesehatan. Nah, ini sifatnya kelompok. Nah, asuransi kesehatan sendiri dibagi menjadi dua macam, indemnitas and managed care. Apa itu asuransi indemnitas? Ya, merupakan jenis asuransi kesehatan di mana tertanggung dapat menggunakan manfaat dari asuransi, namun dengan batasan-batasan tertentu pada setiap tindakan mengatasi penyakit. Sebagai contoh, misalnya operasi minor, operasi mayor, itu diberi batasan tertentu. Kalau saudara ternyata dapat tagihan dari rumah sakit lebih dari batasan tersebut, maka saudara harus bayar. Jadi namanya asuransi indemnity. Nah, enaknya asuransi indemnity apabila saudara mengalami sakit tidak perlu berjenjang, tidak mulai perlu dari klinik pertama, kemudian baru ke rumah sakit, kemudian baru ke rumah sakit berikutnya. Tidak, saudara bisa langsung masuk rumah sakit, langsung dilakukan tindakan, selama tidak melampaui plafon Anda diganti. Oke? Nah, beda dengan yang namanya managed care. Kalau managed care ini dia dilakukan, contohnya InHealth itu managed care, dia melakukan perawatan berjenjang. Anda tidak boleh masuk langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Anda masuk dulu ke layanan pertama. Layanan pertama misalnya klinik di dekat kantor saudara, ya silakan ya. Dari sini dari klinik utama tersebut nanti baru ada rekomendasi misalnya klinik utama itu klinik pertama ini tidak bisa mengobati Anda, baru direkomendasikan ke rumah sakit. Nah, sistemnya berjenjang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya rumah sakit tidak langsung diserbu orang-orang yang sakit. Mungkin ada yang memang bisa cukup dicegah di tingkat kesehatan pertama. Ini managed care. Nah, dalam kasus InHealth di Indonesia, perusahaan-perusahaan managed care di Indonesia itu menggunakan pengelolaannya namanya INA-CBG. INA-CBG itu Indonesia Case Based Group. Nah, di sini dia membuat daftar obat yang boleh dipakai baik di jenjang pertama maupun di rumah sakit. Jadi kalau di luar itu nanti Anda harus membayar, ya. Nah, kemudian sejak tahun 2015, Indonesia mulai diberlakukan BPJS. Nah, bagi saudara yang karyawan pasti ada BPJS Kesehatan semua.
Namun bagi Anda yang usahanya wirausaha, sebaiknya saudara mendaftarkan sendiri. Kenapa? Karena BPJS ini sangat bermanfaat. Nah, memang BPJS ini adalah layanan kesehatan tingkat dasar. Jadi saudara harap masuk ke bila mana masuk ke rumah sakit yang BPJS ini, harapannya adalah sembuh dari penyakit, bukan bicara masalah kenyamanan. Kalau saudara mau bicara tentang kenyamanan, Anda beli polis asuransi rider dari asuransi jiwa, silakan seperti itu, ya. Namun dengan adanya BPJS ini terbukti mampu menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di level bawah ekonomi di masyarakat. Jadi mereka kalau dulu, zaman dulu mereka yang di bawah itu sakit tidak berani ke rumah sakit. Kenapa? Karena mahal. Nah, dengan BPJS mereka bisa operasi bahkan sampai operasi jantung itu gratis, cukup membayar biaya administrasi. Oke? Nah, jadi bagi yang belum punya BPJS silakan mendaftar. Nah, kalau saudara sudah tahu, sudah punya BPJS, kemudian saudara mau menambah, membeli asuransi kesehatan individu sebagai rider asuransi jiwa, maka carilah apakah asuransi swasta tersebut melakukan COB, Coordination of Benefit. Ya, jadi ada kerjasama antara BPJS Kesehatan dan swasta. Sehingga kalau nanti yang satu plafonnya habis, langsung di-cover oleh yang satunya. Oke, nah ini tujuannya adalah mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada nasabah. Dari asuransi jiwa dan kesehatan, kita berpindah ke asuransi kerugian. Yang pertama adalah asuransi properti. Saya sangat menyarankan semua orang di Indonesia, terutama yang hidup di Sumatera, Jawa, sampai ke gugus ke Nusa Tenggara Timur. Itu adalah daerah rawan gempa, daerah cincin api. Nah, akibatnya apa? Di situ akan mungkin terjadi gempa. Ya. Nah, kemudian kalau di kota-kota, kepadatan penduduknya sangat tinggi. Nah, mungkin saja terjadi asuransi kebakaran. Nah, untuk itu sebaiknya Bapak Ibu itu malah mengambil asuransi untuk properti. Nah, asuransi untuk properti yang utamanya itu adalah asuransi kebakaran yang meliputi yang mengcover asuransi dasar yaitu kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap. Namun dari asuransi dasar ini sama seperti asuransi jiwa bisa juga diberikan produk perluasan yang kita sebut rider. Ridernya bisa apa? Untuk menambahkan kerusuhan, gempa bumi, badai banjir, biaya pembersihan, dan seterusnya. Saran saya saudara ambil yang asuransi kebakaran dengan tambahan rider gempa bumi. Kenapa? Karena di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara itu adalah daerah rawan gempa. Kecuali kalau saudara di Kalimantan tidak perlu karena tidak jarang terjadi gempa di Kalimantan. Ya. Nah, besarnya premi asuransi kebakaran itu relatif murah. Hitungannya adalah 0, sekian per mil. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya rumah pertanggungannya misalnya kita ambil 200 juta. Ingat ya, asuransi kebakaran ini hanya mengcover bangunan. Tanah tidak di-cover karena tanah kan tidak mungkin terbakar. Maka katakanlah nilai rumah kita 1 miliar. 800 jutanya adalah nilai tanah, 200 jutanya adalah nilai bangunan. Maka yang di-cover asuransi adalah yang nilai bangunannya saja 200 juta. Nah, katakanlah perusahaan asuransi itu mengenakan 0,6 per mil. Maka yang dibayar setahun itu cuma 0,6 per 1000 kalikan 200 juta, yaitu 120.000. Jadi kalau ada 400 juta dengan tarif 0,6 per mil, rata-rata sekarang 1 per mil ya, jadi 1 bagi 1000. Nah, berarti kalau misalnya saudara 1 miliar, 1 per milnya adalah sekitar 1 juta. Itu 1 tahun. Nah, mahal? Oh ya enggak, karena dibagi dengan 365 hari karena Anda akan diproteksi selama 365 hari. Jadi 1 juta dibagi 365 hari, itulah biaya asuransi saudara per hari. Nah, sedangkan untuk asuransi kerugian berikutnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Ada 2 macam. Dulu kita sebut all risk, sekarang disebut komprehensif dan PLO. Apa bedanya? Kalau komprehensif, dia mengcover perbaikan-perbaikan yang minor, ya.
Ya, jadi yang selama ada di dalam klausul asuransi komprehensif semua di cover. Ya, saudara cukup bayar on risk risiko sendiri sekitar 300.000. Nah, kalau total loss only, saudara akan dibayar apabila kerusakan terhadap kendaraan saudara itu di atas 75%. Jadi kalau saudara tabrakan cuma gopel-gopel sedikit, penyok-penyok sedikit, TLO tidak bisa diklaim. Nah, itu hanya bisa di komprehensif. Nah, namun Anda harus bayar on risk-nya sebesar Rp300.000. Nah, tentu karena komprehensif mengcover biaya, mengcover resiko yang lebih besar, maka biaya komprehensif atau all risk itu biaya preminya lebih mahal dibanding total loss only. Katakanlah all risk komprehensif itu bisa 3%, total loss only mungkin cuma separuhnya 1,5%. Ya, kita lihat contoh. Misalnya mobil Anda diprediksi nilainya 200 juta, kemudian preminya all risk 3%. Nah, berarti berapa yang saudara bayar? 3/100 kalikan 200 juta sama dengan 6 juta per tahun. Nah, kemudian setelah saudara memahami asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian rumah, asuransi kerugian kendaraan, kita masuk ke persepsi tentang asuransi. Kenapa? Karena persepsi tentang asuransi di Indonesia tidak terlalu bagus. Ya, namun kita perlu juga mengedukasi ya, kenapa sih perusahaan asuransi itu tidak membayar klaim? Seringkali ada persepsi masyarakat perusahaan asuransi itu ketika nerima premi paling cepat, tapi gantian terjadi resiko paling lama bayarnya. Nah, namun saudara harus tahu kenapa sih perusahaan asuransi tidak membayar klaim? Nah, mungkin pertama dilanggarnya prinsip utmost good faith, kejujuran sempurna yang di video sebelumnya kita sudah diskusikan bersama, ya. Maka dalam perusahaan asuransi seluruh dunia ada namanya contestable period 2 tahun. Kalau lewat contestable period biasanya perusahaan asuransi akan bayar. Nah, kemudian persyaratan untuk klaim yang tidak dipenuhi, mungkin saudara diharapkan membawa polis, kemudian dibawa kalau kematian ada surat kematian, Anda tidak bisa penuhi, maka saudara tidak dicairkan uangnya. Tanggal klaim telah kadaluarsa, maka tanggal klaim ini penting. Saudara baca apakah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari dari terjadinya resiko tersebut. Ya, seringkali orang Indonesia itu sungkan. Kalau baru meninggal, kemudian tidak mau diurus dulu asuransinya, sungkan dilihat keluarga, tidak boleh. Kenapa? Karena begitu ada risiko, Anda harus lapor ke perusahaan asuransi supaya perusahaan asuransi bisa mengecek. Kalau memang itu penyebabnya di cover, maka perusahaan asuransi akan segera membayar. Yang keempat, risiko yang tidak di cover dalam polis asuransi, termasuk di dalamnya kondisi force majeure. Makanya saudara harus baca tuh. Ketika saudara menerima polis asuransi, saudara diberi waktu 14 hari untuk menerima atau menolak. Kalau saudara menolak, ternyata apa yang dikatakan sales berbeda dengan yang dikatakan di polis, maka polis tersebut saudara kembalikan, uang dikembalikan, dipotong biaya materai dan biaya administrasi dalam rangka mencetak polis tersebut. Yang kelima, perusahaan asuransi bisa saja tidak membayar karena Anda tidak bayar premi, sangat logis, ya. Yang keenam, nah ini juga perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya karena mungkin dia bermasalah. Banyak ya. Salah satu contohnya ada perusahaan asuransi yang namanya Bakri Life, itu sampai sekarang posisinya masih beku usaha. Nah, dari sini kita sudah menerima semua materi tentang asuransi, mulai dari asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ada asuransi term life, ada whole life, ada endowment, kemudian ada unit link. Kemudian ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi kerugian untuk rumah, ada asuransi kerugian untuk kendaraan bermotor. Ya, berarti saudara sudah lengkap mendapatkan ilmunya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya.